Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Kalbi dengan NIM 1993 1400032, kelas manajemen A 2019. Yang saya hormati Ibu Asniwati SE MSI. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar produktivitas. Di mana apa itu produktivitas? Produktivitas juga diartikan sebagai satu, perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil. Yang kedua, perbandingan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang dinyatakan dalam satuan-satuan atau unit umum. Selanjutnya, konsep produktivitas terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, peningkatan stok modal sebagai hasil akumulasi dari proses pembangunan yang terus berlangsung. Yang kedua, peningkatan jumlah tenaga kerja juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, peningkatan produktivitas merupakan sumber pertumbuhan yang bukan disebabkan oleh peningkatan penggunaan jumlah dari input atau sumber daya, melainkan disebabkan oleh peningkatan kualitas. Next, konsep produksi terbagi menjadi dua, yaitu dimensi organisasi dan dimensi individu, di mana dimensi organisasi melihat produktivitas dalam kerangka hubungan teknis antara masukan input dan keluaran output, sedangkan dimensi individu melihat produktivitas dalam kaitannya dengan karakteristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Selanjutnya, penggolongan produktivitas. Yang pertama secara filosofi, produktivitas merupakan sikap mental yang selalu mempunyai pandangan mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Yang kedua, secara ekonomis, produktivitas merupakan usaha memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sumber daya sekecil-kecilnya. Dan yang ketiga, secara teknis, produktivitas diformulasikan sebagai resiko output terhadap input. Next, pengukuran produktivitas merupakan suatu alat manajemen yang penting di semua tingkatan ekonomi. Mengukur produktivitas menunjukkan kegunaan dalam membantu evaluasi penampilan, perencanaan, kebijakan pendapat, upah, dan harga melalui identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Next, produktivitas dikatakan meningkat apabila 1. Jumlah produksi atau keluaran meningkat dengan jumlah masukan atau sumber daya yang sama. Yang kedua, jumlah produksi atau keluaran sama atau meningkat dengan jumlah masukan atau sumber daya lebih kecil. Yang ketiga, produksi atau keluaran meningkat diperoleh dengan penambahan sumber daya yang relatif kecil. Yang selanjutnya yaitu jenis tingkat perbandingan yang berbeda. Yang pertama ada produktivitas total, di mana perbandingan antara total keluaran output dengan total masukan input per satuan waktu. Produktivitas parsial, di mana perbandingan dari keluaran dengan satuan jenis masukan atau input per satuan waktu, seperti upah tenaga kerja, kapital, bahan energi, beban kerja, dan lain-lain. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. 1. Kemampuan, 2. Sikap, 3. Situasi dan keadaan lingkungan, 4. Motivasi, 5. Upah, 6. Tingkat pendidikan, 7. Perjanjian kerja, dan yang ke-8 penerapan teknologi. Selanjutnya metode-metode pokok pengeluaran produktivitas. Yang pertama ada perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis. Yang kedua, perbandingan pelaksanaan antara satu unit, yaitu perorangan tugas, seksi, proses, dengan lainnya. Yang ketiga, ada perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, perlulah mempertimbangkan tingkatan daftar susunan dan perbandingan pengukuran produktivitas. Selanjutnya contoh soal, di mana diketahui produksi 40.000 unit produksi dengan jam tenaga kerja 1.000 jam tenaga kerja. Harga non tenaga kerjanya yaitu Rp12.500 per unit dengan upah tenaga kerjanya Rp10.000 per jam, di mana produktivitas operasionalnya sama dengan 40.000 dibagi 1.000 sama dengan 40 unit per jam, dengan produktivitas sama dengan produksi dikali biaya non tenaga kerja per jam tenaga kerja dikali upah tenaga kerja, di mana produktivitasnya sama dengan 40.000 dikali Rp12.500 per 1.000 dikali Rp10.000 yang menghasilkan Rp50. Selanjutnya, karena produktivitas operasionalnya yaitu 40 unit per jam, maka 40 unit dikali Rp50 sama dengan
Rp2.000 dan jumlah produktivitasnya jumlah upahnya yaitu 1.000 dikali 22.500 yaitu Rp22.500.000 dan jumlah produktivitasnya yaitu 1.000 dikali 2.000 sama dengan Rp2 juta dan untuk menghasilkan 40.000 unit produktif totalnya Rp20.500.000. Selanjutnya kesimpulan, produktivitas merupakan kondisi untuk mengukur tingkat kemampuan dalam menghasilkan produk di mana individual, kelompok, dan organisasi. Penilaian produktivitas menitikberatkan pada upaya untuk memotret hasil yang lebih dicapai secara objektif sebagai bahan dasar ketika dilakukan pengukuran, sedangkan pengukuran kinerja lebih menitikberatkan kepada upaya untuk melakukan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana atau standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Baiklah, itu dia pemaparan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila kekurangan di materi maupun penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.